how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Saat kita memasuki kitab seperti 1 dan 2 Samuel, kita memasuki bagian Alkitab yang jauh lebih mudah untuk dibaca. Karena semuanya cerita, kisah nyata, tetapi bentuknya narasi, dan kita tidak terlalu kesulitan dengan bagian narasi dari Alkitab. Namun, kita kesulitan. Itu tergantung alasan kita membacanya dan apa yang kita coba gali dari sana. Jadi pada pembahasan pertama 1 dan 2 Samuel ini, saya ingin memberi Anda suatu ringkasan hanya untuk mengingatkan cerita dan bentuk ceritanya dan bagaimana cerita itu berkembang. Kemudian di pembahasan kedua, saya ingin bertanya, apa yang akan Anda gali dari cerita-cerita ini? Di level mana Anda akan membacanya? Jadi, itulah kedua pembahasan kita. 1 dan 2 Samuel sebenarnya satu kitab di Perjanjian Lama Ibrani. Kita membaginya jadi 2 kitab karena agak terlalu panjang, tapi sebenarnya satu kitab saja. Keduanya hanya satu kitab. Dan merupakan satu kitab besar tentang Samuel yang mencakup 150 tahun sejarah. Dapatkah Anda bayangkan, menulis buku sebesar ini tentang 150 tahun sejarah Inggris? Sungguh tidak masuk akal. Tapi ini sejarah yang ditulis dari sudut pandang Tuhan. Jadi, hanya termasuk apa yang penting dan signifikan bagi Tuhan. Karenanya, kitab ini melewatkan banyak rincian sejarah. Dan banyak yang terjadi selama 150 tahun ini yang mungkin menarik bagi kita, tapi tidak bagi Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Lama Ibrani, kitab-kitab ini tidak disebut sejarah tetapi disebut nabi-nabi. Kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, dan 2 Raja-Raja, semuanya termasuk yang disebut nabi-nabi terdahulu. Karena ini sejarah dari sudut pandang kenabian. Dan mereka melihatnya seperti Tuhan melihatnya. Dan karenanya kitab-kitab ini dinamakan sesuai nabi yang mendominasi kisahnya, yaitu Samuel. Kemungkinan dia adalah penulisnya. Dari kitab-kitab yang lain, kita tahu bahwa para nabi menuliskan sejarah bangsa mereka dari sudut pandang Tuhan. Karenanya mereka akan memasukkan hal-hal yang penting bagi Tuhan dan mengacukan hal-hal yang tidak menarik bagi Tuhan. Jadi ini sejarah bercorak kenabian. Sebab itu, umat Yahudi menyebutnya Kitab Nabi. Ya, Kitab Nubuatan Samuel. Nah, 150 tahun ini berada di ujung masa 1000 tahun. Abraham berasal dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Raja Daud naik tahta pada tahun 1000 sebelum Masehi. Tahun 1996 misalnya adalah ulang tahun ke-3000 Daud mendirikan ibu kotanya di Yerusalem. Dan ada perayaan besar untuk itu di Yerusalem. Jadi, dari tahun 2000 hingga 1000 sebelum Masehi, bangsa Israel diawali dari seseorang berusia 75 tahun, menjadi sebuah keluarga, sebuah suku, sebuah bangsa yang terdiri dari 12 suku, dan di bawah pemerintahan Daud mereka jadi kerajaan, dan menguasai seluruh tanah perjanjian. Ini puncak sejarah mereka sejak masa Abraham hingga Daud memakan waktu 1000 tahun. Dan 2 kitab Samuel meliputi 1,5 abad terakhir masa itu. Perlahan tapi pasti mereka mendaki ke puncak kedamaian dan kemakmuran. Dan Daud berada di puncaknya. Setelah dia, seperti yang akan kita lihat di kitab Raja-Raja, semuanya memburuk. Dan mereka kehilangan semuanya hanya dalam waktu 500 tahun. Dan sampai hari ini umat Yahudi mengenang Raja Daud sebagai orang yang berdiri di puncak sejarah mereka. Saat mereka memperoleh tanah yang dijanjikan Tuhan, saat mendapatkan kedamaian dan kemakmuran saat bangsa Filistin dihabisi, dan mereka masih berdoa meminta raja lain seperti Daud. Mereka menyebutnya Mesias, dia yang diurapi. Mereka masih berharap ada keturunan Daud yang akan menduduki tahta Israel lagi. Anda dapat memahami sebabnya. Ini masa keemasan mereka. Sekarang kita akan melihat 150 tahun terakhir kebangkitan menuju kerajaan Daud itu. Kita harus melihat
keseluruhan pola besarnya. Saya akan segera menunjukkan kedua bagian tersebut. 1 Samuel dimulai dengan 12 pasal pertama tentang kisah hakim terakhir Israel. Samuel adalah nabi terakhir yang menjadi hakim bangsa Israel. Setelah kitab Hakim-Hakim, jadi dia adalah hakim dan nabi terakhir yang memimpin bangsa Israel. Israel melalui 4 periode 500 tahun saat mereka mempunyai jenis kepemimpinan yang berbeda-beda. Pada 500 tahun pertama dari tahun 2000 sampai 1500, mereka dipimpin oleh bapa leluhur, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Pada 500 tahun berikutnya, mereka dipimpin nabi-nabi dari Musa sampai Samuel. Pada 500 tahun berikutnya, mereka dipimpin raja-raja dari Saul hingga Zedekia. Pada 500 tahun terakhir sebelum Masehi, mereka dipimpin oleh para imam, dari Yosua sampai ke Hanas dan Kayafas. Jadi, mereka mempunyai setiap jenis kepemimpinan. Pernah dipimpin bapa leluhur, nabi, raja, dan imam. Dan tentu saja mereka sangat membutuhkan setiap macam pemimpin itu yang dapat menjadi nabi, imam, dan raja sekaligus. Bapa yang kekal dan juga seorang raja damai. Dan mereka tak akan mendapatkannya sampai Yesus datang. Jadi kita berada dalam peralihan dari kepemimpinan nabi-nabi menjadi raja-raja. Dan setengah bagian kedua kitab Samuel adalah tentang raja pertama mereka, Saul. Dia adalah pilihan manusia. Tuhan menyetujuinya, tapi dia dipilih orang-orang Israel secara demokratis. Mereka memilihnya. Mereka pikir dialah orang terbaik. Dan Tuhan menyetujuinya, mengizinkan mereka menjadikan dia raja, tapi dia bukan pilihan Tuhan. Kita tahu kisah kejatuhan Saul yang menyedihkan. Dia raja pertama mereka, dan dari satu segi pandang barangkali yang terburuk. Lalu di 2 Samuel, semuanya tentang raja terbaik yang pernah mereka miliki. Anda dapat melihat bahwa Daud mendominasi kitab Samuel. Bukan hanya seluruh 2 Samuel tentang Daud, tetapi jika Anda membaca kisah Raja Saul, sebagian besarnya tentang Daud. Jadi dia mendominasi semuanya. Namanya terdengar seperti kata ajaib. Daud. Kita menyebutnya Daud atau D. Kisah awalnya berpusat pada Samuel dan Saul di kitab yang kita sebut 1 Samuel. Dan hubungan mereka masing-masing dalam 4 arah adalah kunci untuk memahami kisah ini. 3 hubungan itu dengan individu, dan yang keempat dengan seluruh rakyat. Seluruh rakyat. Untuk Samuel, individu yang berhubungan dengannya, Hana, Eli atau Eli, dan juga Saul atau Saul jika Anda mengikuti pelafalan Ibrani, dan hubungannya dengan bangsa Israel. Saat tampilnya Saul, dan 3 hubungan pribadi yang sangat penting untuk pemerintahannya adalah dengan putranya Yonatan, dengan Nabi Samuel. Hubungan itu berakhir dengan sangat tajam. Kemudian hubungannya dengan pemuda Daud yang muncul di istananya. Dan terakhir, hubungannya dengan bangsa Filistin yang membunuh dia dan putranya Yonatan. Dapat Anda lihat jelas pola cerita ini di sini. 3 hubungan dengan individu dan 1 hubungan dengan rakyat. Kita belajar tentang karakter mereka dari keempat hubungan ini. Dan Daud sendiri, Anda dapat merangkum kehidupan Daud dalam 4 bab, masuk, keluar, naik, turun. Bagian masuk dan keluar terjadi pada pemerintahan Saul, dan seperti yang akan kita lihat, bagian naik dan turun terjadi pada masa pemerintahnya sendiri. Tapi untuk mengingat kisah Daud, saya hanya memikirkan 4 kata tersebut. Masuk ke istana dan keluar lagi. Naik ke puncak dan turun lagi. Jadi, masuk, keluar, naik, turun, itulah 4 bab kehidupan Daud. Mari kita mulai dengan Samuel, dan mari kita lihat beberapa hal. Jika Anda dididik di sekolah minggu, Anda tahu kisah-kisah ini secara terbalik. Hana dan anak kecil bernama Samuel, bagaimana dia membuatkannya satu jubah baru untuknya setiap tahun sedikit lebih besar dan membawanya ke rumah Tuhan tempat dia melayani Imam Eli. Semuanya dimulai dengan Hana, seorang istri yang gelisah. Dia satu dari 2 istri Elkana. Istri yang lain punya banyak anak, sedangkan Hana sendiri mandul. Berkali-kali dalam Alkitab,
Tuhan mulai dengan seorang perempuan mandul. Apakah Anda menyadarinya? Sarah mandul, Hana mandul, Elizabeth mandul, dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Tuhan mampu melakukan hal luar biasa untuk perempuan mandul. Dan saat suatu cerita kelihatan nyaris terputus, saat itulah Tuhan memulai. Dimulai dengan Hana. Hana sangat sakit hati karena istri lainnya yang mempunyai banyak anak mengejek dan mencemoohnya karena tak bisa melahirkan anak bagi suaminya. Hana pun pergi ke rumah Tuhan di Silo. Tempat itu baru-baru ini digali, tetapi saya punya gambarnya sebelum digali. Yang bisa Anda lihat hanyalah semacam lingkaran batu. Tapi jika Anda pergi ke Silo hari ini, Anda akan temukan mereka sudah menggalinya dan semuanya sudah dibuka. Tetapi inilah tempatnya di atas bukit. Dan sekarang hanya setumpukan puing. Di Silo lah mereka menyimpan tabut perjanjian. Saya punya foto yang dapat saya tunjukkan. Saya meminjamkan ini kepada seseorang dan kembali tidak utuh lagi. Anaknya merusaknya. Dan ini adalah tabut perjanjian. Inilah fokus ibadah mereka sebagai satu bangsa. Dan saat itu disimpan di Silo. Jadi, kesanalah mereka pergi untuk berdoa dan di sanalah Imam Eli melayani. Lalu Hana pergi ke sana dan dia berdoa. Tanpa suara, bibirnya bergerak-gerak. Eli pikir dia mabuk. Tapi dia katakan, tidak, aku berdoa untuk mendapat anak. Dan aku berjanji, jika ia memberikan anak laki-laki, aku akan serahkan kembali anak itu kepada Tuhan untuk menjadi pelayannya. Seperti itulah Samuel lahir. Kemudian kita melihatnya melayani Imam Eli. Dia mengurus Imam Eli. Lalu terjadilah malam yang terkenal itu. Anda pasti pernah mendengarnya. Malam saat dia mendengar suara Samuel, Samuel. Lalu dia mendatangi Eli dan berkata, ya Bapa, jawabnya, aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur, Samuel, Samuel. Dia berlari kepada Eli, ya Bapa, jawabnya, aku tidak memanggilmu. Akhirnya orang tua itu berkata, kurasa Tuhan ingin berbicara kepadamu. Berbaringlah lagi dan jika dia memanggilmu, katakan, berbicaralah Tuhan. Hambamu mendengar. Lalu anak berusia 12 tahun itu diberitahu hal yang sangat buruk. Tuhan berkata, ia akan menghakimi Eli yang tua. Kenapa? Karena dua anak laki-lakinya yang akan mewarisi jabatan Imam Eli sangat buruk perilakunya, dan Eli tak melakukan apa-apa tentang itu. Dikatakan saat orang-orang datang membawa domba kurban bakaran mereka untuk Tuhan, kedua anak Eli akan memilih bagian-bagian terbaik, lalu lari dan memakannya. Bukan mempersembahkannya kepada Tuhan. Lebih buruk lagi, dikatakan saat ada gadis cantik datang untuk mempersembahkan kurbannya, mereka membawanya ke belakang kemah suci dan bersetubuh dengannya. Ini terjadi di dalam rumah imam besar. Dan anak 12 tahun itu diberitahu, Eli sudah berakhir. Aku memanggilmu untuk mengambil alih kepemimpinannya. Itulah cerita selebihnya. Biasanya mereka tak menceritakan bagian itu di sekolah minggu. Mereka menceritakan hingga berbicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan, lalu selesai. Tapi itulah pesan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi Samuel menggantikan Eli bukan sebagai imam tetapi sebagai pemimpin bangsa Israel. Doa Hana dijawab. Dan dia mengunjungi anak itu setahun sekali, membawakannya jubah baru yang lebih besar. Itu kisah yang indah. Pada saat itu, orang Israel dengan sombong dan arogan pergi untuk mengalahkan Filistin. Dan mereka pikir cara tercepat dengan membawa tabut perjanjian. Itu akan membuat takut orang-orang Filistin. Tabut perjanjian telah menjadi semacam jimat keberuntungan. Jika membawa tabut itu, kita akan mengalahkan mereka. Tentu saja kesombongan seperti itu akan disusui dengan kejatuhan dan mereka pun kalah. 4.000 orang Israel mati dan mereka kembali tanpa tabut tersebut. Tabut itu diambil oleh orang Filistin, yang kemudian menderita berbagai kesulitan sebagai akibatnya. Akhirnya mereka mengirimnya kembali dengan sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor lembu yang membawanya langsung ke Yerusalem. Salah satu contoh luar biasa saat Tuhan mengendalikan dunia hewan. Itulah pasukan Israel yang arogan, yang menderita kekalahan yang sangat buruk. Dan Samuel lah yang kemudian berkata, kamu lihat mengapa? Filistin membunuh sangat banyak dari kamu dan memenangkan pertempuran. Penyebabnya adalah dosa yang ada di antara kamu. Itulah pelayanan pertama Samuel sebagai nabi.
Dan dia menyuruh mereka menghancurkan patung-patung berhala di rumah mereka, karena mereka telah mengikuti agama orang Amon di sekitar mereka. Samuel menyucikan mereka, lalu mereka menyerang orang Filistin lagi, dan kali ini mereka menang. Itulah bentuk sederhana cerita bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Setiap kali mereka tidak menaati Tuhan, musuh akan datang dan mengalahkan mereka. Setiap mereka bertobat, melakukan yang Tuhan kehendaki, mereka mengalahkan musuh dan merebut kembali tanah mereka. Mereka meraih kebebasan dan terus seperti itu. Seringkali bangsa Filistinlah yang menjadi masalah. Hal terakhir yang Samuel lakukan sebagai nabi adalah mengurapi Saul sebagai raja. Orang-orang datang ke Samuel dan kata mereka ingin seperti bangsa lain. Mereka semua punya raja yang dapat mereka lihat. Raja kita tidak terlihat, tidak menyenangkan punya raja yang tak kelihatan. Mereka tahu Tuhan raja mereka, tapi saat mereka berperang, tak ada yang dapat melihat raja mereka. Mereka ingin pemimpin yang kelihatan. Dan mereka katakan, Samuel, kami ingin raja untuk memimpin kami. Samuel tersinggung. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, mereka ingin raja, akulah pemimpinnya. Tuhan berkata, Samuel, bukan engkau, tapi akulah. Itu suatu sentuhan humoris yang menarik. Dan itu membuat Samuel sadar diri. Lalu Tuhan mengatakan hal yang menarik. Mempunyai raja itu mahal. Raja akan memungut pajak, dan pemerintahan pusat itu mahal. Ada sesuatu yang sangat relevan tentang semua ini, dan saya tidak perlu menjelaskannya kepada Anda. Raja ingin tentara, jadi dia akan mengambil pemuda-pemudamu sebagai pasukan. Dia ingin istana yang besar dan mengambil putri-putrimu sebagai juru masak. Dia membutuhkan banyak uang untuk mengelola istananya dan mengelola pemerintahannya. Jadi bersiaplah membayar pajak. Samuel kembali kepada bangsa Israel dan berkata, Raja itu mahal. Kata mereka, kami tetap menginginkannya. Jadi Samuel kembali kepada Tuhan dan berkata, mereka masih ingin raja, dan Tuhan berkata, kalau begitu berikan mereka seorang raja. Anda nyaris dapat merasakan emosi Tuhan. Aku muak dengan mereka. Mereka pun memilih seorang raja, memilih seseorang karena dia lebih tinggi daripada yang lain. Karena dia lebih tampan daripada yang lain. Dia lebih tinggi dari bahu ke atas daripada orang lain. Seperti itulah pahlawan yang mereka inginkan. Saya membayangkan Kolonel Nasser. Ada sesuatu tentang Nasser dari Mesir, dia lebih tinggi daripada orang Arab lainnya, dan sangat tampan. Seperti itulah raja yang disukai orang Timur Tengah, dan mereka pun memilihnya. Saya ingat, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang pengkhotbah di Surrey. Dia sedang berkhotbah tentang Saul, tentang orang yang tinggi ini, dan suatu pagi, dia datang ke mimbar dan ada botol sampo merek Head and Shoulders di mimbar. Dia tidak tahu apa itu karena dia orang Amerika. Tapi Saul adalah pria mirip merek itu. Dia sangat tinggi, tampan, dan saat melihat dia di medan perang, musuh-musuh akan lari. Tetapi Tuhan tidak memilih seperti itu. Dan nantinya saat Tuhan memilih Daud, Anda akan mengerti kata-kata penting ini. Tuhan tidak melihat penampilan manusia. Dia melihat hati. Dia memberikan raja yang mereka inginkan, dan di bagian pertama pemerintahannya, dia memerintah cukup baik. Saul dan Daud sama-sama memulai dengan baik, tetapi mengakhiri dengan buruk. Memulai baik, berakhir buruk. Namun, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, dan salah satu hal yang harus Anda tanyakan adalah, jika yang terjadi demikian, lalu mengapa Tuhan berkata, Daud berkenan di hatiku, sedangkan Saul tidak? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Kita akan coba menjawabnya sebentar lagi. Mari kita lihat kisah Saul secara singkat. Hubungannya dengan Yonatan sangat menarik. Saat Yonatan pergi memerangi orang Filistin dan mengalahkan mereka, Saul ayah yang sangat bangga. Dia katakan, putraku Yonatan yang melakukannya. Lalu Yonatan melakukan kesalahan, dia pergi lagi. Tanpa memberitahu ayahnya, dia memperoleh kemenangan besar lagi. Dan sekarang kelemahan Saul mulai tampak. Pada kesempatan kedua, Saul cemburu terhadap putranya. Karena semua rakyatnya sekarang membicarakan Yonatan. Dan Saul adalah orang yang tidak tahan jika orang lain yang berhasil. Ini adalah kelemahan besar. Kita akan lihat bahwa pada Raja Daud, kekuatan terbesarnya adalah dia dapat memahami orang-orang berbakat di sekitarnya dengan baik. Dia dapat menghargai orang-orang yang berhasil di sekitarnya. Hal ini terjadi dalam dunia bisnis, dalam keluarga, dan juga di berbagai macam tempat. Tapi Anda tahu, menjadi kelemahan jika Anda tidak tahan ada orang-orang berbakat di sekitar Anda. Jika Anda tidak suka orang lain dipuji di hadapan Anda. Ini kelemahan Saul dan pertama-tama terjadi dengan putranya Yonatan.
Awalnya dia bangga dengan putranya Yonatan. Dia pergi berperang dan pulang dengan kemenangan. Itu putraku. Tapi saat orang-orang berkata, Yonatan hebat kan? Ayahnya mulai terganggu. Dia merasa dikalahkan oleh anaknya. Hubungannya dengan Samuel memburuk. Karena Samuel masih menyampaikan pesan Tuhan kepada raja dan memberitahunya cara mengatur berbagai hal. Dan ada satu atau dua area yang membuat Samuel sangat marah kepada Saul. Karena Saul sangat tidak sabar. Setelah satu kemenangan, Samuel berkata, "Tunggulah di tempat itu setelah engkau memenangkan pertempuran. Aku akan datang. Dan kita akan mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan." Tetapi Samuel datang agak lambat. Dan Saul tak tahan untuk menunggu lebih lama lagi. Maka dia pun berkata, "Aku akan mempersembahkan kurban." Dan dia pun melakukannya. Samuel datang berkata, "Mengapa engkau mempersembahkan kurban? Aku menyuruhmu menunggu sampai aku datang." Saat yang lebih serius adalah ketika Samuel berkata, Tuhan berfirman, "Pergi dan kalahkan orang Amalek, hancurkan mereka, beserta hewan ternaknya, karena mereka bangsa yang jahat, harus dihapuskan dari muka bumi." Tetapi saat Samuel datang setelah perang usai, dia mendengar suara domba dan lembu. Dan dia berkata, "Aku sudah menyuruhmu menumpas semua hewan ini." Dia mengetahui Saul bahkan belum membunuh raja yang dia kalahkan, Agag. Samuel pun membunuh Agag atau memotong-motongnya di depan mezbah Tuhan. Saat itulah Samuel berkata kepada Saul, "Mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan." Pemberontakan sama seperti dosa tenung. Ayat itu sangat sering salah dikutip. Tetapi itulah konteks sebenarnya. Samuel berkata, "Aku tak akan bicara denganmu lagi," dan dia tak pernah menemuinya lagi seumur hidupnya. Sebenarnya dia menemuinya sekali lagi setelah Samuel mati. Saat Saul pergi kepada seorang pemanggil arwah, dan Samuel muncul di hadapan Saul, tetapi seumur hidup Saul dia tak punya nabi yang membimbingnya. Oleh karenanya dia tak bisa mencari tahu apa kehendak Allah. Apa dia harus pergi berperang atau tidak. Dan para penasehatnya tak bisa membantunya. Itu sebabnya meskipun di awal pemerintahannya, dia telah berusaha melenyapkan para pemanggil arwah dari tanah Israel. Secara diam-diam saat dia ingin mencari tahu apakah dia harus melakukan sesuatu atau tidak. Katanya, "Apa pemanggil arwah sudah kau lenyapkan di tanah Israel?" Mereka katakan, "Tidak semua, ada satu orang di Endor di daerah utara yang masih hidup." Dia katakan, "Jangan beritahu siapapun." Dia pun pergi diam-diam. Saya bercerita terlalu cepat. Dan karena sebenarnya dia marah kepada orang ketiga, yaitu seorang pemuda, seorang penggembala domba yang dibawa ke istana karena dia dapat bermain musik. Pada saat itu, Saul memburuk secara mental, juga secara moral. Para ahli psikologi telah menghabiskan cukup banyak waktu membicarakan ada apa sebenarnya dengan Saul, tetapi dikatakan bahwa di saat tertentu, roh Tuhan meninggalkan dia, dan roh jahat mengambil alih. Itu dapat terjadi, dan itu terjadi kepada Saul. Sekarang dia adalah orang yang tidak dapat ditebak, orang yang tiba-tiba dapat meledak-ledak, orang yang ditakuti. Mereka menemukan bahwa satu-satunya yang dapat menenangkannya adalah musik. Musik adalah senjata yang ampuh melawan roh jahat. Dan mereka menemukan gembala sederhana ini lalu membawanya. Dia bermain musik. Dia juga seorang pejuang yang luar biasa. Anda semua pasti tahu kisah Daud dan Goliat. Bagaimana Goliat mati terkejut karena belum pernah ada batu yang memasuki kepalanya. Anda mengerti maksud saya? Saya pernah kembali dari Israel, 32 kilogram lebih berat. Mereka berasal dari lembah Ela, dari sebuah anak sungai yang sangat kecil. Lembah itu menakjubkan, suara di sana terdengar hingga ke seberang. Anda dapat berdiri di sungai itu dan melihat orang setinggi 2,8 meter ini di sisi seberang, berseru, "Siapa yang mau melawanku?" Goliat dari Gad. Dan musisi kecil ini, anak penggembala ini, ada di sana. Dia berkata, "Aku akan melawannya." Ini adalah cara menyelesaikan masalah tanpa pertumpahan darah di masa itu. Setiap pasukan memilih seorang jawara. Kedua jawara bertanding dan siapapun yang menang berarti memenangkan peperangan itu.
Dan cara itu lebih murah, juga mengurangi kehilangan nyawa. Jadi, seperti itulah kejadiannya. Dan raksasa besar ini, seorang Filistin, berkata, siapa yang akan melawanku? Daud pun berkata, aku. Dengan batu pertama, eh, saya pernah melihat orang-orang di Timur Tengah memakai umban. Orang yang menembak mengayunnya seperti ini, lalu melepaskannya. Mereka dapat membidik sebuah batu dan memecahkannya. Saya dapat melihat bagaimana batu itu membunuhnya. Batu pertama dari 5 buah batu. Anak itu berhasil. Menariknya, dia menolak untuk memakai baju zirah. Ini kasus klasik tentang ketidakcocokan dengan cara orang lain. Kata Saul, pakailah baju zirahku. Daud mencoba baju zirah Saul dan tidak pas dengannya. Dia tak bisa bergerak. Dia berkata, aku tak butuh baju zirah. Biarkan Tuhan bangsa Israel memenangkan pertempuran ini. Kisah yang luar biasa. Anda semua mengetahuinya. Dan Anda dapat membayangkan perasaan Saul sekarang, jika dia bisa iri terhadap anaknya sendiri. Sekarang mereka mengatakan Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Dia adalah pejuang nasional yang hebat. Saya dan istri pergi ke Firenze. Jika Anda pernah ke sana, lihatlah patung raksasa yang disebut Daud karya Michelangelo. Sebenarnya itu patung yang jelek, karena sama sekali tidak mirip Daud. Patung itu seperti pahlawan Yunani. Dan dia bahkan tidak disunat. Patung itu sungguh menggelikan. Tapi, patung Daud berukuran besar ini mengatakan sesuatu. Daud menjulang lebih tinggi dari semua orang di Perjanjian Lama. Dan dia melangkah di dunia seperti patung raksasa. Dia benar-benar mendominasi seluruh adegan dari sejak awal, padahal dia hanyalah seorang bocah penggembala. Bahkan dia adalah anak ke-7 di keluarganya. Dan Samuel diberitahu Tuhan bahwa inilah raja pilihanku. Samuel pergi ke Bethlehem, ke rumah Daud, dan menyadari bahwa inilah pemimpin Israel, Nabi Samuel. Dia menunjukkan semua anak laki-lakinya, anak-anak yang besar dan tampan. Kemudian Samuel berkata, tidak ada lagi kah? Bukan salah satu dari mereka. Dia menjawab, ada seorang lagi yang termuda, tapi dia sedang menggembala domba. Dengan kata lain, dia bukan siapa-siapa. Lalu datanglah anak kecil ini dengan warna kulit kemerah-merahan. Dia memegang umban dan gitar di tangan satunya. Dan Samuel berkata, inilah dia orangnya. Tetapi tentu saja ini menjadi masalah. Dia mengurapi orang lain sementara Saul masih menjadi raja. Nah, saya percaya bahwa Samuel menulis kitab Hakim-Hakim dan juga Rut, dan dia menulisnya setelah dia mengurapi Daud sebelum Saul mati. Karena semuanya cocok. Dan pasal terakhir di kitab Hakim-Hakim benar-benar menonjolkan suku Benyamin. Di sana dituliskan hal-hal buruk tentang suku Benyamin. Anda telah membaca Hakim-Hakim. Pada beberapa pasal terakhir, suku Benyamin nyaris musnah karena dosa dan kecemaran mereka. Kemudian diikuti dengan kitab kecil berjudul Rut. Dan sebuah kisah pedesaan yang indah dengan kebaikan, kasih, dan keluarga yang luar biasa. Samuel melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Dia berkata, suku Benyamin tak dapat dipercaya. Kita harus melihat ke Bethlehem. Ada latar belakangnya yang baik. Anda mengerti maksud saya? Dia mengalihkan perhatian dari Benyamin yang jahat, suku asal Saul, dan dia menunjuk kepada Bethlehem. Kepada orang-orang baik yang tinggal di sana. Kesanalah kita tujukan pandangan kita, karena kata terakhir di kitab Rut adalah Daud. Itu hanyalah teori saya, tapi saat Anda membandingkan kitab Hakim-Hakim dan Rut dengan khotbah Samuel di kitab Samuel, gayanya sama persis. Dia mengkhotbahkan sejarah. Inilah metodenya. Baik, sekarang kita harus lanjutkan. Jadi, Daud menjadi tersangka di istana dan harus melarikan diri. Yonatan membantunya, membuat kesepakatan dengannya. Suatu perjanjian sungguh luar biasa. Yonatan berkata, engkau akan menjadi raja berikutnya, dan aku berjanji menjadi bawahanmu. Padahal dia putra raja, dan dia pangeran yang menyerahkan tahtanya kepada seorang gembala. Kisah yang luar biasa. Alkitab berkata tak pernah ada, dan tak ada kasih di antara dua orang
seperti kasih Daud dan Yonatan. Lalu orang-orang berpikiran kotor pada masa kini berkata mereka pasti homoseksual. Mengerikan sekali bagaimana orang-orang memutarbalik apa yang mereka baca dan mengungkapkan pikiran mereka sendiri. Lalu Daud menjadi buronan yang dikejar-kejar dan saya punya foto En-Gedi. Tempat yang indah, ini sungai yang mengalir ke Laut Mati, kira-kira setengah jalan menuju Laut Mati di sisi barat. Dan Anda dapat mendaki sebuah jalan melalui ngarai yang dalam, maka Anda akan tiba di kolam yang cantik ini, dan ada sebuah goa di dekat kolam itu. Di sanalah Daud bersembunyi dari Saul, dan di sanalah Saul pergi untuk membuang hajat. Daud memotong punca jubahnya dan tidak membunuhnya, meskipun dia datang dengan 10.000 tentara untuk membunuh Daud. Daud melepaskannya dan membiarkannya keluar dari gua itu lagi, lalu berseru kepadanya, "Saul, Saul, aku bawahan yang setia. Mengapa engkau berusaha membunuhku?" Saul sangat terguncang saat menyadari Daud bisa saja membunuhnya di gua. Sehingga untuk sesaat dia menyesal. 2 kali dia melakukan itu kepada Daud. Namun, Daud menulis banyak mazmurnya saat dia sedang bersembunyi di sini. Jika Anda pernah melihat gambar Masada, sebuah jurang berbatu yang curam, itu sebabnya Daud terus menulis tentang batu. Tuhan adalah bukit batu dan perlindunganku. Batu itulah yang dia bicarakan. Dan saat Anda melihat tempat-tempat ini, Anda akan melihat mengapa Daud menulis mazmur tentang kesepian. Semua orang melawanku Tuhan, kecuali Engkau. Dan nada seperti itu mengalir di sepanjang kitab Mazmur. Dan mazmur-mazmur ini ditulis saat dia dalam pelarian. Bagian paling luar biasa dari kisah Daud yang sekali lagi tak pernah mereka ajarkan di sekolah minggu adalah dia menjadi tentara bayaran orang Filistin. Dia menghimpun banyak orang di Gua Adulam, orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahan Saul dan berpihak kepada Daud. Dan Daud menjual mereka dan dirinya untuk menjadi tentara bayaran orang Filistin. Mereka sangat curiga kepadanya. Suatu kali dia harus berpura-pura gila sampai mulutnya berbusa. Lalu hal yang terburuk terjadi. Saul dan Yonatan memutuskan untuk bersama-sama melawan bangsa Filistin. Sementara Daud dan orang-orangnya sekarang menjadi tentara bayaran bangsa Filistin. Mereka sadar mereka bakal berperang melawan Saul dan Yonatan, tetapi Tuhan campur tangan. Dan para pemimpin Filistin berkata, "Kita tidak boleh berperang melawan Israel dengan Daud dan orang-orangnya, karena mereka dapat berbalik mengkhianati kita di tengah pertempuran. Jadi mereka tak perlu berperang." Tetapi Saul dan Yonatan terbunuh. Dan jika Anda pernah pergi ke tempat bernama Bethshan, gerbang tua itu masih ada di sana. Saya pernah berjalan melewatinya, dan di gerbang inilah jasad Saul dan Yonatan digantung setelah bertempur dengan bangsa Filistin. Sekarang Daud dapat mengambil alih kekuasaan. Tetapi masih ada banyak orang yang setia kepada Saul yang tidak menyukai Daud dan perlu beberapa tahun sebelum dia dapat mengambil tahta. Sekarang mari kita lihat sejenak kisah di 2 Samuel. Kita melihat kenaikan Daud ke tahta yang penuh kemenangan di 9 pasal pertama. Awalnya, satu suku Yehuda, yang menjadikannya raja di Hebron, di bagian selatan. Lalu, dia mempersatukan bangsa itu dan merebut Yerusalem yang berada di tengah-tengah semuanya, menjadikannya ibu kota yang ideal. Dan kota itu tidak terkalahkan selama ini. Bahkan setelah mereka merebut sebagian besar negeri itu, Yerusalem masih di tangan orang-orang Yebus. Dan mereka tak bisa merebutnya. Pertahanan kota itu terlalu kuat. Di sana ada tebing di 3 sisinya, jadi hanya bagian utara yang perlu dijaga. Tetapi Daud merebutnya, dan mungkin Anda tahu bagaimana dia merebutnya. Itu adalah bagian sejarah yang menakjubkan. Nah, jika Anda ke Yerusalem hari ini dan melihatnya dari sisi selatan, Anda akan melihat bait suci di atasnya. Garis hijau melambangkan kota Daud, dan kota itu semacam tanjung di selatan tembok kota yang sekarang. Satu-satunya sumber airnya adalah mata air Gihon di lembah Kedron dan letaknya di luar tembok kota. Jadi mereka rentan terhadap serangan. Suatu kali mereka membangun tangga menuruni bebatuan itu menuju ke mata air yang berada di luar tembok kota. Dan melalui tangga inilah orang kepercayaan Daud yang bernama Yoab masuk ke kota dan merebutnya untuk Daud. Bertahun-tahun kemudian Hizkia menggali terowongan
yang membawa air itu melalui bebatuan ke kolam Siloam di dalam bagian kota yang rendah. Jadi ada anak tangga, dan kemudian terowongan yang membawa masuk air ke dalam dan membuat Yerusalem menjadi aman. Nah, kita dapat melihatnya lagi dengan lebih dekat jika Anda mau. Ini adalah bagan atau peta anak tangga dan terowongan Hizkia dari para ahli arkeologi. Beberapa dari Anda mungkin pernah melewati terowongan itu. Sekarang airnya surut, tapi saat saya melewatinya, airnya sampai ke sini dan itu pengalamannya cukup menakutkan. Airnya mengalir melewati bebatuan itu. Demikianlah mereka merebut Yerusalem melalui anak tangga di tebing itu. Dan semuanya diceritakan di kitab Samuel. Ternyata para ahli arkeologi menemukan bahwa semuanya itu benar. Jadi, akhirnya dia memperoleh kerajaan yang besar. Dia mengalahkan bangsa Amon, Edom, dan sangat banyak yang lain, dan mereka menjadi bagian dari kerajaan yang sangat luas. Daud adalah rajanya, dan bangsa Filistin dapat dikalahkan. Bangsa Israel berada di puncak sejarahnya. Kemudian, pada suatu sore, keadaan memburuk. Pasukan Israel sedang pergi berperang, dan Daud seharusnya memimpin mereka. Tapi dia merasa ingin di rumah. Ada seorang wanita yang tinggal di sebelah istana berpikir semua laki-laki sedang pergi, jadi dia mandi di atap rumah. Padahal Daud masih di sana dan dia melihatnya, namanya Batsheba. Dan Daud pun melanggar 5 dari 10 perintah Allah. Dia menginginkan istri sesamanya. Dia bersaksi dusta terhadap suaminya. Dia mencuri istri tersebut, dia berzinah dengannya, dan akhirnya dia mengatur pembunuhan suaminya. Itu kisah yang mengerikan. Dan sejak sore itu, semuanya memburuk. Dan selama 500 tahun berikutnya, mereka kehilangan segalanya yang telah Tuhan berikan. Semua itu dimulai dari hari itu. Dan terjadilah salah satu hal terburuk, bukan hanya Batsheba hamil, dan Uria suaminya dibunuh oleh siasat Daud, tetapi bayinya pun meninggal. Kemudian Daud membawanya ke istana dan Batsheba hamil lagi. Nah, bayi itu dinamakan Salomo atau Salum, artinya damai. Karena mereka memperoleh kedamaian. Tetapi Nabi Natan menegur Daud atas dosa-dosanya dan menyampaikan perumpamaan kepadanya. Selama setahun Daud menyembunyikannya di dalam hati. Bacalah Mazmur 32. Katanya dia menyanyiakan tahun itu karena dia tidak mengakui dosanya. Hati nurani yang merasa bersalah melemahkan laki-laki itu. Dan setahun kemudian Nabi Natan datang dan berkata, "Aku ingin menceritakan suatu perumpamaan. Ada gembala miskin mempunyai seekor anak domba yang baru. Gembala kaya yang tinggal di sebelah rumahnya mempunyai sekawanan besar domba. Lalu gembala kaya itu mencuri satu domba kecilnya itu." Natan berkata, "Sebagai raja, bagaimana pendapatmu?" Daud berkata, "Oh, gembala kaya itu harus mati." Natan pun berkata, "Tapi engkaulah orang itu. Engkau sudah mempunyai banyak istri, tapi masih mencuri Batsheba istri Uria." Saat itulah Daud menulis Mazmur 51. Itu Mazmur pengakuan dosa. Mazmur saat Daud menangis kepada Tuhan dan berkata, "Kumohon jangan ambil rohmu daripadaku sekarang." Menarik sekali, itulah yang paling dia khawatirkan. "Tolong jangan ambil rohmu dariku. Berikan aku hati yang baru, Tuhan." Dia katakan, "Aku lahir sebagai orang berdosa. Dalam dosa ibuku mengandungku, tetapi bukan berarti seks itu salah." Artinya dia sadar bahwa dari lahir dia sudah seperti itu. Seorang laki-laki yang tercela dan berujung pada keluarga yang terpecah. Anak-anak laki-lakinya melakukan hal-hal yang mengerikan. Putra sulungnya memperkosa salah satu saudara perempuannya. Lalu putranya Absalom disukai rakyat dan dia mengusir ayahnya dari Yerusalem. Daud harus melarikan diri. Dia menangis sepanjang jalan menuju Bukit Zaitun saat dia melarikan diri dari putranya sendiri Absalom. Lalu Absalom melakukan hal yang mengerikan. Dia mengambil istri-istri Daud dan mengarak mereka di atap istana, tempat semua orang dapat melihat mereka, lalu dia bersetubuh dengan mereka di muka umum. Inilah Daud sekarang. Laki-laki yang mengalami aib, keluarga yang terpecah belah, dan rakyat yang tidak puas. Dan seluruh negeri itu mulai merasa tidak puas. Anda tahu apa yang mereka keluhkan? Perilaku anak-anak raja.
Mereka katakan Daud adalah raja yang baik, tapi lihat anak-anaknya. Bagaimana mungkin kerajaan dapat bertahan? Dan seperti itulah semuanya mulai berakhir. Kita akan menyambung di pembahasan berikut.